Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah. Sari berita penting menyandang predikat sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI ND gelar kegiatan pemberian vaksin bagi angkasawan-angkasawati, keluarga dan masyarakat umum bekerja sama dengan Polres ND. Anggota DPRD ND dari Komisi 3 menilai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten ND gagal. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Menyandang predikat sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI ND gelar kegiatan pemberian vaksin bagi angkasawan-angkasawati, keluarga dan masyarakat umum. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan Polres ND bertempat di pelataran kantor RRI ND Kamis siang. Laporan Rosada Lima. PLH Kepala LPP RRI ND Rakiman SE di sela kegiatan vaksinasi menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari RRI ND sebagai radio publik dalam mempercepat pelaksanaan vaksin di Kabupaten ND. Sebelumnya RRI juga sudah pernah melaksanakan kegiatan serupa, yakni vaksinasi dosis pertama dan kedua bekerja sama dengan Puskesmas Onekore. Namun kali ini untuk booster RRI kebetulan berkolaborasi dengan tim medis dari Polres ND. Pada prinsipnya lanjut Rakiman, RRI terbuka dan siap bergandeng tangan dengan semua mitra yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kepentingan publik. Koordinator lapangan tim vaksin Polres ND PS Kanit Bim Kamsa Satbinmas Polres ND Irwan 1 SH mengatakan, RRI ND merupakan titik kedua kegiatan vaksinasi, di mana sebelumnya sudah dilaksanakan di PT Taspen ND. Selanjutnya, Lapas kelas 2B ND akan menjadi titik terakhir sasaran kegiatan vaksin mereka hari ini dengan sasaran pegawai, keluarga, dan warga binaan. Dikatakan Irwan, Polres ND sendiri sesuai instruksi menargetkan sedikitnya 350 warga yang harus divaksin setiap hari, dan selama ini kisaran sasaran mencapai 80 hingga 400 peserta. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan diri agar diberikan vaksin baik itu dosis 1, 2 maupun ketiga. Tim vaksinasi Polres ND himbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten ND, mari yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksinasi baik itu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Karena vaksin juga untuk memperkuat imun kita, karena situasi kita saat ini masih pandemi COVID-19. Itu harapan kita supaya masyarakat jangan takut, tidak usah takut, vaksinnya aman, halal, dan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Forum Taman Baca Kabupaten ND Umar Hamdan usai divaksin memberikan apresiasi untuk RRI ND yang selalu tanggap dan aktif terlibat dalam pelayanan publik. Dirinya meminta kepada semua pengelola taman baca di tingkat desa maupun kelurahan se-Kabupaten ND agar ikut berpartisipasi dalam memfasilitasi masyarakat untuk divaksin, mengingat capaian vaksinasi dosis kedua belum mencapai 70%. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Anggota Komisi 3 DPRD ND menilai kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND dan jajaran gagal. Laporan Rovinus Vula. Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD ND Hajarul Astuti kepada awak media di gedung DPRD ND pada Kamis 24 Maret 2022. Menurut Astuti, semasa kepemimpinan Kadis Pendidikan sejak awal dalam program kerja Dinas Pendidikan sudah mengalami kehilangan uang 200 juta. Hal itu kita tidak mengetahui jalan keluar seperti apa tiba-tiba uang tersebut sudah dikembalikan. Selain itu, dalam pengelolaan dana BOS yang sudah ditarik dari seluruh kepala sekolah akhirnya dikembalikan. Hal itu juga tidak ada pendasaran sama sekali. Apa yang dilakukan adalah kesalahan. Sebagai wakil rakyat, dirinya juga heran kenapa pemerintah, dalam hal ini Bupati ND, tidak mengambil sikap terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND. Buktinya sudah gagal. Sementara yang terakhir ada lagi problem mengenai dana BOP. Sebagaimana dana BOP menjadi harapan seluruh pengelola PAUD
maupun seluruh tenaga pendidik di PAUD karena mereka sudah mempunyai rencana-rencana kerja yang harus dieksekusi tahun 2021 akhirnya tertunda hanya karena keteledoran kepala dinas dan seluruh jajaran. Tegas. Kepala dinas sekarang ini gagal menurut saya karena semasa kepemimpinan dia baru pertama saja dia sudah punya problem kehilangan uang 200 juta dan itu kita tidak tahu ya jalan keluarnya seperti apa, tiba-tiba uang itu kembali. Terus berikutnya juga pengelolaan dana bos yang sudah dia tarik dari seluruh kepala sekolah dan akhirnya dikembalikan lagi. Itu tidak ada pendasaran sama sekali, artinya apa yang dilakukan ini suatu kesalahan dan saya juga heran kenapa pemerintah dalam hal ini Bupati tidak mengambil sikap terhadap kepala dinas. Buat saya beliau sudah gagal dan dia tidak pantas untuk itu. Sampai terakhir kali lagi, yang terakhir ini kita problemnya adalah BOP. Ya kan BOP ini kan problem besar. Bagaimana BOP ini menjadi harapan seluruh pengelola PAUD maupun seluruh para guru di PAUD. Mereka sudah punya rencana-rencana kerja yang harus dieksekusi di 2021 tertunda hanya karena keteledoran dari kepala dinas dan seluruh jajarannya. Lanjut Astuti terkait persoalan dana BOP dapat dilihat dan dengar dari penjelasan Kabid PAUD termasuk dari jawaban bendahara. Itu dilihat sangat tidak bertanggung jawab saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD ND pada Kamis 24 Maret 2022 di ruang gabungan Komisi DPRD ND. Astuti mengatakan melihat hal yang sudah terjadi sebagai wakil rakyat menyarankan kepada pemerintah, terutama kepada Bupati ND, sesegera mungkin harus ada satu langkah tindakan tegas untuk dinas pendidikan, mulai dari kepala dinas dan seluruh jajaran yang tidak menjalankan tupoksi secara maksimal. Bila perlu dieksekusi dari kantor dinas pendidikan karena kategori gagal sudah terlihat jelas. Hal ini bukan saja lembaga DPRD yang tahu, tetapi termasuk media juga sudah tahu. Jikalau pemerintah, terutama Bupati, tidak mengambil tindakan tegas, patut dipertanyakan. Ada apa? Tegas Astuti. RRI ND Rufinus Pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Peningkatan asupan gizi, makanan tambahan, dan pola pendampingan terhadap remaja hingga calon pengantin menjadi faktor utama dalam penanganan stunting di tanah air. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Dan target kita di 2024 harus sudah di bawah 14%. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat secara virtual yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan wali kota se-Nusa Tenggara Timur saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT dalam rangka percepatan penanganan stunting Kamis 24 Maret 2022. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang menentukan maju tidaknya sebuah negara. Peningkatan asupan gizi atau makanan tambahan dan pola pendampingan terhadap remaja hingga calon pengantin menjadi faktor utama dalam penanganan stunting di tanah air. Presiden juga menargetkan di tahun 2024 angka stunting di tanah air di bawah 14% dan berharap agar seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh tanah air dapat berjuang bersama-sama menurunkan angka stunting di wilayahnya masing-masing. Pak Gubernur, Bupati, dan wali kota di seluruh provinsi NTT bahwa sumber daya manusia, SDM, itu sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Oleh sebab itu, hal yang berkaitan dengan stunting, yang berkaitan dengan gizi, yang berkaitan dengan pendampingan calon-calon pengantin, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah, semuanya dikerjakan. Termasuk juga pengukuran, penimbangan untuk bayi-bayi yang baru lahir, pemberian makanan tambahan, makanan gizi, dan target kita di 2024 harus sudah di bawah 14%. Sementara guna menekan laju peningkatan stunting di Kabupaten Nagekeo, Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Dom saat mengikuti rapat bersama Presiden Republik Indonesia Jokowi secara virtual dari Aula Kantor Desa Tengah Tiba, Kecamatan Asisa Selatan, menjelaskan bahwa angka stunting di Kabupaten Nagekeo meningkat dari 9,16% di tahun 2021 menjadi 10,37% di tahun 2022. Bupati Don mengajak seluruh elemen agar bersama-sama berjibaku mencari solusi serta menyampaikan beberapa strategi pola
pola penanganan stunting. Secara terpisah, Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana Nagikeo Marcel Mau kepada RRI mengatakan tantangan serius masalah stunting bukan saja karena gizi buruk atau kurangnya layanan kesehatan, tetapi juga terutama pada tingkat pengetahuan ibu-ibu hamil. Para ibu hamil harus mengetahui apa yang harus dilakukan pada 1000 hari pertama. Hal-hal mengenai perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih harus menjadi prioritas yang rutin diberikan kepada keluarga-keluarga terdampak. Kemarin sudah didorong bagaimana pemanfaatan dana desa untuk program pengurangan stunting ini, tetapi kan tidak diawasi secara intensif. Hal kecil saja tingkat pengetahuan dari ibu hamil. Walaupun memang sudah setiap bulan ada posyandu. Bagaimana 1000 hari pertama tadi yang kita katakan tadi. Tetapi kalau tidak ada macam diskusi secara terus-menerus kepada orang-orang atau keluarga-keluarga yang terdampak itu, maka tetap akan terjadi. Apalagi dengan ekonomi yang sekarang ini semakin memburuk. Untuk Kabupaten Nagikeo, Bupati Don juga menyarankan agar intervensi anggaran seperti dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan dana desa dianggarkan juga untuk penanganan stunting, salah satunya dipakai juga untuk alat tes HB digital. Lebih jauh, Bupati Don mengatakan pola pendekatan terhadap remaja putri maupun pasangan suami istri muda harus bisa dilakukan melalui lembaga agama seperti Orang Muda Katolik atau OMK, pemuda gereja maupun remaja masjid. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Fenomena tanah bergerak mengancam lebih dari 166 kakak di Desa Nampar Macing, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan Veranda Garus. Demikian yang disampaikan Kalak BPBD Manggarai Barat, Insinyur Octavianus Abona kepada RRI dalam Tas ND pagi Kamis kemarin. Dijelaskannya, ancaman tanah bergerak telah ada sejak tahun 2016, 2018, dan 2021. Namun dampak yang diberikan cukup ringan, sehingga beberapa masyarakat memilih untuk tetap tinggal di wilayah tersebut. Akan tetapi, fenomena kembali terjadi di tahun 2022, serta dinilai sebagai yang paling parah ancamannya. Dari laporan visual giat kaji cepat yang dilakukan tim BPBD Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 7 rumah mengalami rusak ringan, 3 rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak berat. Agar kami dibantu tenaga ahli geologi untuk turun dan bersama-sama melihat lokasi kejadiannya. Nanti kita akan sama-sama bergerak bersama instansi-instansi lain untuk bersama-sama kita urus masyarakat ini. Kita bagi tugas agar tidak memberatkan masyarakat di dalam relokasi nanti. Hasil diskusi dengan masyarakat dan tim BPBD yang turun, masyarakat juga sudah menunjuk lokasi baru di sekitar itu yang menurut mereka aman dan nyaman. Tapi nanti harus melalui penyidikan dulu, harus disurvei kembali oleh ahli geologi. Jangan sampai nanti lokasi yang baru juga mengalami hal yang sama. Mereka sendiri tidak nyaman berada di lokasi seperti itu. Mereka sendiri merasakannya bahwa setiap hari mereka tidak nyaman, takut kejadian terulang lagi dan membawa korban jiwa. Ya sekarang harta, tapi kalau nanti parah mungkin bisa korban jiwa. Ini yang mereka tidak harapkan. Ditambahkannya, saat ini para korban terdampak sudah diarahkan untuk berpindah atau mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu informasi lebih lanjut dari pihak pemerintah daerah melalui BPBD Manggarai Barat. BPBD Kabupaten Manggarai juga telah mendata dan memberikan sosialisasi kepada warga agar bersedia direlokasi ke wilayah yang lebih aman dari potensi ancaman bencana dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten ND menyelenggarakan bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 Kamis 24 Maret bertempat di Lapas Kelas 2 BND dengan menghadirkan 6 orang tim medis sebagai petugas donor. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND Antonius H. Jawa Gili mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut dengan harapan adanya tambahan donor darah dari petugas pemasyarakatan Lapas ND dapat membantu sesama yang sedang membutuhkan darah di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan angka pendonor yang cukup signifikan.
Seluruh darah yang sudah terkumpul dari kegiatan ini nantinya akan diatur oleh PMI sebagai lembaga yang berwenang untuk dipergunakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan donor darah ini, lanjut Anton Jawagili, bisa dilakukan kapan saja selagi kondisi fisik sehat dan memenuhi syarat. Selain itu, donor darah juga sangat baik bagi kesehatan tubuh serta bernilai ibadah. Selain dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 tahun 2022, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, demikian ditegaskan Antonius Jawagili. Saudara, demikian Warta Berita Daerah. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. RRI